Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda yunzilu al-hikmata bil bayyinati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulullah al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Suhaimi. Yang saya hormati Bapak Ustadz Jawabi yang nantinya akan membacakan kalam ilahi pada Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para undangan sekalian yang sudah kelihatan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid At-Taqwa yang dimuliakan ini untuk bersama-sama mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam Habibana hari Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, marilah kita buka Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah kita semua di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barokahnya buat kita dan keluarga kita. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Untuk selanjutnya kata-kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Suhaimi. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa lam kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih diberkahi Allah berkumpul di Masjid At-Taqwa. Sejarah tahun 2021 masjid mengadakan berkumpul mudah-mudahan dengan pandemi yang sudah berjalan beberapa tahun berjalan lekas kepada di Indonesia ini. Salam serta salam semoga bersurah dan berpindah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang berjalan. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati ibu-ibu panitia,
Saya panggil ibu dulu Pak. Tanpa ibu acara ini mungkin tidak akan terjadi. Alhamdulillah tadi malam sampai tengah malam untuk mempersiapkan acara maulid karena beliau cinta sama Rasulullah sampai memasak sampai tengah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua tidak langsung satu persatu, mudah-mudahan menjadi pahala yang sangat besar nanti di zaman akhir. Dan mudah-mudahan suaminya juga mengikhlaskan untuk syiar Islam kita supaya masjid kita tambah makmur dan tambah bersinergi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Aqsa Bapak Haji Firman, Bapak Ustadz Kamaludin, Bapak Bram, mudah-mudahan dan Ketua PHBI beserta jajarannya kita bisa bersatu untuk membangun masjid ini dengan amanah dari warga Salatiga. Yang saya hormati Bapak Dewan Syariah beserta jajarannya, alhamdulillah ada Bapak Bambang Setiarudi, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah karena beliau di masjid ini hampir 20 tahun dari pengurusnya, dan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dan insya Allah dimudahkan apa yang Allah berikan pada keluarganya. Yang saya hormati Dewan Nasihat Takwa, alhamdulillah belum ada yang hadir ya, mudah-mudahan masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masjid ini adalah masjid untuk kita semua. Saya hormati Ketua RW dari RW 07, alhamdulillah juga dari Bapak Ustadz Supriyanto, bukan Ustadz yang ini ya, Ustadz yang sana. Ini kan RW 1 ya. Ketua RW 010 beserta jajarannya juga Pak Gawan juga sebagai sekretaris, mudah-mudahan lancar Pak Gawan, dan Bapak RW 11 staf lapangan, mudah-mudahan beliau lekas hadir di sini. Dan yang saya hormati seluruh ketua RT, ini kebetulan RT 01 RT 7 Bapak Sasan Soludin, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dan sehat. Yang saya hormati Bapak RT 02 Bapak Indra Surya, mudah-mudahan selalu sehat Pak Indra. Yang saya hormati Ketua RT 03 Bapak Yanto, mudah-mudahan selalu istiqomah. Dan yang saya hormati Bapak Rudi RT 04 RT 7, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan semua bapak-bapak ini karena inilah ujung tombak di masing-masing wilayah. Dan yang saya hormati Ketua RT 01 Bapak Ustadz Supriyanto, ini adalah orang yang sangat vokal. Mudah-mudahan Pak Supri kita berkali masjid di Rasulnya dan di mana-mana. Saya sudah saya sampaikan, Pak Supri nanti kalau meninggal dan pengasuhan di Masjid Takwa, malaikatnya bingung nanti. Saya menyampaikan, saya sebagai pengurus masjid dan sampaikan, Pak Supri mudah-mudahan bisa sholat di Masjid Takwa bareng-bareng kita. Bisa Pak Supri? Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Saya hormati Ketua RT 02 Bapak Kemas, selamat datang Mas, mudah-mudahan selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarganya dan seluruh yang ada di sini. Saya hormati sahabat kita, teman kita, Bapak Sekolandi, mudah-mudahan selalu istiqomah ini. Yang saya hormati Ketua RT 03 Bapak Ali. Terima kasih seluruh RT semuanya. Mudah-mudahan hari ini secara untuk acara pertama, dan yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir di sini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa berhormat kami
nanti diberikan di jam terakhir dari nama yang untuk meringankan atau untuk memperberat namanya, untuk meringankan kesalahannya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Nailul Hidayat, beliau masih dalam perjalanan dan lekas hadir, dan yang saya hormati Bapak Kori dari Profesor Sari, Ustadz Jawabi, siap tetap Jawabi ya, mudah-mudahan selalu diterima untuk siang hari ini. Saya tidak panjang karena nanti supaya Ustaznya panjang bicaranya, mungkin ini awal yang sangat baik setelah hampir 2 tahun masjid tidak ada acara. Mudah-mudahan ibu-ibu harus semangat, apapun bisa dibuka untuk acara hari Selasa pengajian, lekas dibuka, karena kalau kita selalu di masjid, insya Allah apa yang diturunkan Allah mau bencana apa, insya Allah tidak ada bencana lagi. Dan untuk itu kami sebagai pengurus peserta mempersilakan siapapun yang akan menggunakan masjid ini demi kebaikan untuk kita semuanya. Demikianlah sambutan kami, mudah-mudahan acara ini lekas berjalan baik karena Ustaz sudah ada. Jadi kalau kita berjalan lama nanti Ustaznya akan ada kebagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata-kata sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid At-Taqwa Bapak Putra beserta Cidi Sungai kepada Bapak. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Setiabudi, perwakilan dari Dewan Syariah Masjid At-Taqwa kepada Bapak Bambang Setiabudi. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur adalah segala kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta dan penyempurna alam semesta ini, yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat iman Islam, serta nikmat senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang setia, istiqomah dalam menjalankan syariatnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat lagi yaumul qiyamah. Amin. Yang pertama-tama yang kami hormati para Ustaz, tokoh masyarakat, Ketua DPR, Ketua Masjid At-Taqwa, jamaah sekalian yang kami hormati, ibu-ibu, kemudian ada Ustaz yang kami cintai. Kami dalam hal ini mewakili Dewan Syariah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kami berterima kasih kepada masjid yang telah menginisiasi terselenggaranya peringatan malam ini. Jadi sebagai kali sampaikan kepada selama juga bahwa silakan meramaikan kembali masjid. Karena apa? Karena mall saja sudah dibuka, bioskop sudah dibuka, kenapa kita mesti dibatasi? Dan majelis ulama juga menyampaikan bahwa silakan angkatkan kembali satu yang aktifnya. Jadi mari kita kembali memulai kondisi normal, namun diupayakan sedapat mungkin tetap dilaksanakan protokol kesehatan. Hadirin sekalian yang kami hormati,
Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid ini bisa meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian sunnah-sunnah beliau kita upayakan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selaku bagian dari masjid ini, selaku jamaah maupun selaku pengurus jemaah syariah, tadi sama-sama kita mengokohkan ukhuwah Islamiyah, mengokohkan persaudaraan, meningkatkan kebersamaan dalam kepengurusan masjid ini. Terutama dalam hal ini Pak, kita rapat rutin yang tercantum dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bisa kita realisasikan, sehingga dengan adanya rapat-rapat rutin insya Allah tidak akan terjadi miskomunikasi dan sebagainya. Mungkin depannya kita bisa berbagi, kita tingkatkan sehingga tidak terjadi miskomunikasi, misinformasi dan sebagainya. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, sebelum ceramah agama pada siang hari ini, mari kita dengarkan pembacaan kalam yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Jawabi. Kepada Bapak Ustaz Jawabi, mempersilakan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله
ومن أوفى بعهده من فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا وتسليما.
Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Jawa yang sudah membacakan pembacaan ayat ini. Semoga mendapatkan pahala bagi yang membaca dan berkerumun bagi kita semua yang mendengarkan. Untuk selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan ceramah agama pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Nailul Hidayah, pimpinan Majelis Hidayatus Syidiyah dari Pondok Cina BD Depok. Kepada Bapak Kiai Haji Nailul Hidayah, kami persilakan dengan hormat. Bapak Kiai Haji Nailul Hidayah. Langsung doa ya. Ini mic-nya ini aja ya. Udah hidup belum? Udah hidup? Udah ya? Izin. Jazakumullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, segenap para asatidzat, para alimul ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, teristimewa yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Perumahan Sawangan Elok beserta staf jajarannya. Selanjutnya penghormatan yang kedua kami sampaikan kepada segenap Dewan Syariah Masjid At-Taqwa Perumahan Sawangan Elok Depok, dan juga yang saya hormati dan penghormatan selanjutnya kami sampaikan kepada Dewan Penasehat dan juga kepada Bapak RT, Bapak RW beserta staf lingkungan wilayah Perumahan Sawangan Elok. Juga tidak lupa penghormatan selanjutnya kami sampaikan kepada segenap panitia, baik ibu-ibu dan bapak-bapak, yang atas perjuangan pengorbanannya alhamdulillah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid At-Taqwa ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia semuanya menjadikan asbab keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Selanjutnya penghormatan kami sampaikan kepada segenap ibu-ibu pengajian Masjid Jami At-Taqwa yang begitu semangat dalam menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga segenap tim Marawis yang tadi telah membacakan berbagai sholawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersemangat untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan pemudi, dan juga adik-adik remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam bingkai acara
peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan acara Maulid ini menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan acara Maulid ini menjadikan asbab hidayah buat kita semua, dan mudah-mudahan dengan sebab Maulid ini menjadikan asbab turunnya rahmat dan barokah buat kita semuanya, buat kampung kita, buat bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada keharibaan Nabi yang mulia sebagai suri tauladan kita, sebagai qudwah hasanah kita, yaitu habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semuanya dapat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di Masjid At-Taqwa ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di Masjid At-Taqwa ini adalah merupakan salah satu bukti rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya kenapa? Ada apa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kau kita harus mencintai Nabi, harus mengikuti ajaran Nabi, dan perlu kita ingat, perlu kita garis bawahi bahwa Nabi baginda yang mulia yang kita peringati maulidnya pada pagi menjelang siang hari ini adalah seorang nabi dan seorang rasul yang menjadi uswatun hasanah buat kita semua, yang menjadi suri tauladan buat kita semua, yang menjadi panutan buat kita semua. Siapa yang menyatakan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan buat kita semua. Ada yang mengatakan qudwah hasanah, ada yang menyatakan uswatun hasanah. Apa perbedaan antar uswatun hasanah dan qudwah hasanah? Padahal maknanya beda, maknanya hampir sama, itu juga. Tapi Allah menyatakan di dalam Al-Quran uswatun hasanah, bukan qudwatun hasanah. Yang menjadi perbedaan adalah kalau qudwah hasanah, kita sebagai umatnya harus mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ibadahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perilakunya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berbeda sebagaimana kita mengikuti seorang makmum mengikuti kepada imamnya. Jangan ada yang berbeda. Kita rasanya berat sekali mengikuti secara utuh ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti secara utuh perilaku dan akhlak mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu kapasitas kita. Allah tahu kualitas keimanan kita. Makanya Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk sama dengan baginda Rasulullah, untuk persis dengan baginda Rasulullah, sampai kapanpun tidak akan bisa. Sebab apa? Sebab Rasulullah manusia pilihan yang Allah ciptakan. Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul yang disertai dengan mukjizat dan kualitasnya luar biasa. Kita sebagai umatnya silahkan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Silakan bercermin kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan menjadi panutannya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jangan berharap kita akan sepenuhnya dapat sama ibadah kita dengan baginda Nabi. Jangan berharap kita akan sama akhlak kita dengan baginda Nabi. Basyarun
la kal basyari. Memang baginda Rasulullah manusia sama seperti kita. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia di atas manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pada pagi menjelang siang hari ini adalah seorang nabi, adalah seorang rasul yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, yang mempunyai kepribadian yang sangat istimewa, dan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kata Allah, engkau wahai Nabi, engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat istimewa. Berada di atas akhlak yang sangat luar biasa. Makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita semuanya. Sah menjadi uswah buat kita semuanya. Menjadi idola kita semuanya. Dan menjadi manusia yang sangat kita cintai di dunia dan di akhirat. Dan manusia yang harus kita ikutin akhlaknya. Yang harus kita tiru akhlaknya. Akan tetapi lagi-lagi jangan bermimpi akhlak kita akan sama dengan akhlaknya Nabi. Akan tetapi jangan juga kita mengikuti akhlak selain akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, mempunyai karakter yang sangat istimewa, mempunyai kepribadian yang sangat terpuji, terbukti banyak sekali buktinya. Pada suatu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Dan kalau malaikat Jibril mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam, pasti yang bertanya terlebih dahulu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak malaikat Jibril yang bertanya dulu, tapi baginda lebih bertanya terlebih dahulu. Ada apa? Karena setiap malaikat Jibril datang menemui baginda Rasul tidak semata-mata kalau bukan karena membawa kabar gembira yang luar biasa dari Allah Subhanahu. Begitu disampaikan, begitu ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, ada kabar gembira apa dari Rabbul Izzati untukku? Membawa kabar engkau, membawa kabar apa engkau saat ini dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasul, aku menemuimu pada saat ini adalah membawa salah satu kegembiraan buat engkau, membawa kabar gembira yang sangat istimewa buat engkau wahai Muhammad, dan membawa piagam dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati." Kata baginda Rasul, "Piagam apa yang engkau bawa wahai Jibril?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa engkau adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang terbaik di antara seantero lapisan manusia. Bahkan engkau wahai Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang terbaik di seantero makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini piagam penghargaan dari Allah. Ini pengangkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasulullah cuma bisa termenung dan tertunduk. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, engkau menerima kabar ini sepertinya engkau tidak begitu gembira. Apakah engkau tidak gembira mendapatkan sambutan dari Allah? Mendapatkan piagam penghargaan dari Allah? Mendapatkan kemuliaan dari Allah? Mendapatkan medali dari Allah?" Apa jawabnya baginda sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Jibril,
Bukan aku tidak bergembira, kata baginda Rasul. Bukan aku tidak bahagia, kata baginda Rasul. Akan tetapi, ketahuilah olehmu wahai Jibril, kalau aku mendapatkan piagam penghargaan dari Allah, kata baginda Rasul. Kalau aku mendapatkan penghargaan dari Allah, mendapatkan medali dari Allah, menjadi manusia terbaik yang diangkat oleh Allah, dipilih menjadi makhluk yang terbaik oleh Allah, kata baginda Rasul, lalu bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Bayangkan akhlaknya Nabi, cintanya Nabi. Kalau kita ibu-ibu nih, bapak-bapak mendapatkan medali, mendapatkan piagam, kira-kira mikiran orang lain apa enggak? Yang ada selfie-selfian, foto sana sini, kanan kiri dipoto semuanya, menerima piagam penghargaan. Kadang-kadang boro-boro ingat sama teman, yang ada pengen diketahui teman nih, selfie-selfie saya mendapatkan piagam penghargaan. Mendapatkan suatu kehormatan, nggak usah jauh-jauh dari Pak Presiden aja. Pasti gembiranya minta ampun, betul nggak Ibu? Gembira nggak kira-kira? Kalau dari Pak Camat memberikan penghargaan, gembira apa enggak kira-kira? Ini Allah yang memberikan kegembiraan kepada baginda Rasulullah. Yang memberikan penghargaan kepada Rasulullah, Allah langsung, baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sambutannya biasa-biasa saja. Karena apa? Memikirkan lalu bagaimana dengan umatku, katanya. Maka malaikat Jibril tidak bisa menjawab apa-apa. Kata siapa? Kata malaikat Jibril, sebentar wahai Muhammad, aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu malaikat Jibril berpamitan sebentar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Tidak lama malaikat Jibril kembali menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ketahuilah, bukan hanya engkau yang dipilih menjadi manusia yang terbaik, tapi umatmu, kata bagi malaikat Jibril. Ayatnya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Aku membawa wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bayangkan. Langsung turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah tidak bergembira kalau hanya pribadinya yang disanjung oleh Allah. Tidak bergembira kok hanya dirinya saja yang mendapatkan piagam dari Allah. Rasulullah memikirkan kita semuanya. Akhlaknya luar biasa. Akhlaknya sangat istimewa. Cintanya kepada umatnya di atas rata-rata. Sampai-sampai Allah menyatakan sendiri di dalam Al-Quran. Kita menjadi umat yang terbaik. Gara-gara kita mempunyai nabi dan makhluk sosok yang Alhamdulillah. Bayangkan. Tapi dengan syarat, kata Allah, kuntum khairu ummatin uhrijat linnas. Jadilah kalian menjadi sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan, ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan. Ingin menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana Rasulullah dijadikan makhluk yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah dijadikan sebagai nabi yang terbaik, sebagai manusia yang terbaik, di antara syaratnya adalah yang pertama, harus ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada jalan-jalan kebaikan, berdakwah ke jalan kebaikan, ajak yang tadinya enggak doyan ngaji supaya mau ikut ngaji, yang tadinya kurang doyan ke masjid, habis maulid mah kudu rajin ke masjid. Yang tadinya kurang senang, kurang resep baca Al-Quran, habis maulid mah kudu tambah rajin baca Al-Quran. Yang tadinya kurang pada banyak baca sholawatnya, setelah maulid harus tambah banyak sholawatnya. Yang tadinya kurang banyak sedekahnya, setelah maulid kudu banyak sedekahnya.
yang tadinya kurang perhatian terhadap sesama, karena Rasulullah saja cinta sama kita, berarti kita harus sama, harus perhatian kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Harus sayang kepada kaum muslimin dan muslimat sebagaimana sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang kedua, wayanhauna 'anil munkar. Harus mencegah terhadap sesuatu kemunkaran. Kalau di kampung kita ada yang masih doyan main gaple, suami kita malam-malam masih begadang, insya Allah sih enggak ada. Ya, alhamdulillah. Kalau masih ada yang udah tua masih, ayo baik ini mah, ya. Berangkat pagi, pulang malam kemana? Mancing. Itu dari rumah, ngantor, udah bawa rangsel, panjang banget. Kayak bawa senjata, senapan laras panjang. Pagi-pagi berangkat. Jam berapa berangkatnya? Jam 7:30 udah berangkat. Pulang-pulang jam 12 malam. Itu anak bini tiap hari ditinggalin ngantor. Di mana kantornya? Di luar negeri. Ternyata di Empang. Gini ibu, pelototin. Apa yang dilihat? Kumpul. Masya Allah. Bukan nggak boleh. Silahkan mancing, tapi jangan gitu amat. Ini berangkat pagi sampai pulang ke rumah malam. Itu anak bini nggak diperhatikan. Bagaimana dia makannya, bagaimana anak kita ngajinya, pendidikan sekolahnya. Anak berangkat ke sekolah, bapaknya bukan berangkat ke kantor, tapi bapaknya malah berangkat ke Empang. Ada yang begitu ada? Enggak kali ya. Enggak, di sini orang soleh semua, insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Masa begitu? Kebangetan amat, kasihan ibu-ibu. Iya. Tapi kalau ada, sekarang diatur saja waktunya. Yang doyan mancing, biasanya setiap hari mancing, melutung ngantor. Sekarang mah kurangin dah. Ya, hari Minggu aja. Tapi anak-anak ini aja. Ya, ayo ma, ayo neng, kita mancing sama ayah, jalan-jalan. Mancingnya jangan tanggung-tanggung. Ya, di laut sekalian. Ya, nyewa kapal aja anak bini biar senang. Lain sendiri-sendiri baik. Dia mah di Empang balakai ceraka sambil dangdutan, ya enggak? Lagi mancing karaokean. Anaknya, bininya di rumah sampai kusut, sampai keringetan ke pantat-pantat. Lakinya di Empang lagi karaokean. Naudzubillahi min. Ada yang begitu? Jangan sampai. Ada. Masya Allah. Insya Allah di sini mah enggak ada. Sono. Katanya ini mah kalau ada. Lah kenapa? Sebab tidak ada di dalam kisahnya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi, di dalam hadis, mau itu hadisnya dhaif ke? Ya enggak? Pernah ceritanya ada hadis yang dhaif, yang munkar, ada enggak? Rasulullah mancing, ada enggak? Ada enggak? Kalau ada saya minta hadisnya, ada enggak? Rasulullah lagi mancing, mana coba hadisnya ada? Oh, di Mekah enggak ada empang. Adanya gurun pasir. Bukan mancing di sana katanya. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Kalau disuruh enggak ada empang. Lalu kalau ada empang Rasul mancing juga. Lo kagak juga. Masya Allah. Ya. Yang biasanya seperti itu, habis maulid jangan seperti itu lagi, insya. Lah ini mah bagaimana enggak doyan mancing ke Empang lo didukung sama istrinya. Iya, mau ngantor dipakein kaos kaki. Ada yang ke Empang pakai kaos kaki. Apa kata istrinya? Ya, pakai kaos kaki. Emang kenapa? Biar disangkanya ke kantor. Ada yang pakai kaos kaki ke Empang, udah deket ke Empang baru dibuka kaos kaki. Dari rumahnya, tetangganya dia bilang, "Woi, ngantornya luar biasa.
pakai kaos kaki, pakai apa? Pakai dasi. Ternyata tahu-taunya ke empang. Masya Allah. Didukung sama istrinya. Orang mau mancing bukan nggak boleh, tapi jangan begitu banget nggak pada ya. Itu kalau mancing mau mancing sekali-kali. Saya juga nggak suka sama ya. Kagak. Kalau ngopi suka ya. Kalau ngopi aja udahlah. Padahal depan rumah saya, karena kita mau orang kampung ya, pinggiran kali persis depan saya itu nggak ada 5 meter. 3 meter dari rumah saya, 3 meter depan majelis saya, itu kali Ciliwung, tahu nggak Ciliwung? Itu empang itu. Empangnya panjang sampai Manggarai sampai laut. Panjangan siapa empang saya? Saya punya empang itu panjang. Iya enggak Pak Haji? Panjang. Dari mana? Dari sono Pangrango sampai ke laut. Empang saya itu panjang tuh. Kalau mau ngaku ya. Tapi enggak doyan mancing ya. Alhamdulillah. Kalau ngopi mah doyan. Ya. Ngerokok jarang-jarang masih doyan. Ustaz masih doyan ngerokok. Saya mah kadang-kadang, tapi saya enggak bawa rokok dah. Takutnya disentil. Enggak boleh ngerokok. Ya, enggak boleh. Kurangi. Dan ibu-ibu kalau mau punya suami mancing mulu, aduh. Sebab banyak anaknya yang jadi korban gara-gara bapaknya mancing mulu. Banyak ibu-ibu yang curhat sama saya gara-gara suaminya mancing. Kira-kira ibu seneng gak kalau punya suami mancing mulu? Ya seneng kali ah. Oh pulang bawa ikan gede, ikannya 7 kilo, seneng gak? Aduh Masya Allah. Pulang bawa ikan, mancingnya sekali-kali. Saya juga di kampung mah empang punya, ya. Di kampung mah empang punya, di sini empang punya Manggarai, sampai ke Manggarai, tapi nggak pernah mancing. Dulu ada orang yang jual apa namanya joran, ya joran. Tetangga saya, bukan tetangga, teman, ya dibayarin 150.000 ya. Saya beli baik, ya kan. Tapi mancing mah kagak. Saya bawa ke kampung Tarobe, di kampung. Kalau pada doyan mancing, teman-teman saya pada doyan mancing semua. Ayo, pergi kampung saya. Tuh, peletnya apa? Pakai bakwan, tahu bakwan? Bala-bala tahu? Bala-bala. Dapat. Yang tadinya nggak doyan mancing, datang kampung saya di doyan mancing. Sepeda ya katanya. Gentak mulu. Saya mah tahu baik. Oh, begini biarin. Sebab apa? Saya tahu di sininya juga kurang pati doyan Kalau orang kebangetan mancing, Masya Allah, kalian kasihan bini. Ya, habis maulid jangan kebangetan mancingnya ya. Ada lagi, udah tua, udah aki-aki, malam-malam masih gadang baik. Ngapain? Main gaple, ada. Di sono, sini mah nggak ada. Udah gini, Boy. Ya, Masya Allah. Itu lihat apaan? Sampai begini-begini. Mampus lu. Ngomongnya aja keren banget ya. Sekali banting. Mampus lu. Ngomongnya aja udah bagus banget. Mampus loh. Masya Allah. Gini lagi. Sialan ya. Melototin. Mendingan ngaji mendingan sholawat. Daripada di empang tadi gini boy. Mendingan baca Quran. Melototin itu apa namanya? Kumpul. Belum tentu itu ibadah. Tapi kalau baca Quran udah pasti ibadah. Liatin ini boy, balak genep. Balak genep apa ya? Balak genep? Geribik, balak genep ya? Kayaknya. Coba daripada meliatin kartu gaple, setiap malam itu gadang, main gaple di pojokan, di pos kamling, udah aki-aki, sampai diparanin sama anak bininya, dilemparin apa? Aduh, Masya Allah. Habis maulid jangan gitu lagi insya. Sebab tidak dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi.
Rasul nggak jontoin main gapleh, ada nggak? Saya tanya lagi, hadisnya Ustaz, ada nggak hadisnya? Barangkali yang doib aja ini mah, yang doib, hadis doib Rasulullah lagi main gapleh ada nggak? Nggak ada. Tanya sana ya Ustaz Fakih, ada nggak Ustaz Fakih? Rasulullah lagi main remi, lagi main gapleh, nggak ada, kagak ada. Ada katanya Rasulullah main gapleh, belum ada gapleh dulu mah. Lagi baik, nggak ada. Makanya kita yang masih doyan main gapleh, berhentilah main gapleh. Ini mah bukan main gapleh, Ustaz. Apa yang dimainkan? Mana? Handphone. Udah aki-aki masih main doyan game, we. Judi online. Main game bola. Apalagi? Perang-perangan, ciu. Bapaknya sama anaknya main, kalah lagi bapaknya. Ada yang begitu? Aduh. Masya Allah. Habis maulid jangan gitu lagi ya. Punya handphone, jadikan handphone itu hal-hal yang bermanfaat. Yang tadinya enggak hafal surat An-Nas, hafalin pakai handphone. Qul a'udzu birabbin nas. Ini udah aki-aki, Anas aja enggak bisa, qul aja enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Apa ya? Minal jinnati wan nas. Enggak hafal. Punya handphone, ada di handphone sekarang. Manfaatkan tuh handphone. Adik-adik kita, anak-anak kita yang belum lancar ngajinya, dibantu sok manfaatkan tuh handphone. Bukan malah dipakai main game mulu. Dipakai chattingan mulu, apalagi. Facebookan mulu, apalagi. IG-an mulu, apalagi. Selfie-an mulu, apalagi. Banyak banget, Masya Allah. Ini akhir zaman mau bagaimana umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya mendingan sholawatan pakai handphone. Setel Al-Quran via handphone. Silakan mencari pengetahuan di handphone. Tapi jangan mencari pemahaman via handphone. Cari pengetahuan boleh. Tapi pemahaman kita punya guru. Kita tanyakan pada para kiai. Kepada para asatidz yang ada. Silakan gunakan dengan hal-hal yang baik. Bukannya main handphone apa baik dilihat. Naudzubillah min. Ibu-ibu sampai masak. Baik lihat handphone begini. Lagi masak itu. Udah kelihatan hangus baru dia sadar. Dimarahin sama lakinya. Dasar lu. Ada yang begitu? Enggak ada sih. Enggak ada sih. Lagi masak main handphone. Lagi jagain bayi juga main handphone. Ada yang begitu? Sampai anaknya udah nyungsep baru tuh. Dilemparin sama lakinya handphonenya. Dasar lu. Jangan begitu lagi. Habis maulid tidak boleh begitu lagi. Insya Nabi yang kita rayakan maulidnya pada siang hari ini adalah seorang Nabi dan Rasul. Yang apabila kita mencintai Nabi akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan wahai Muhammad, sampaikan wahai Nabi, sampaikan wahai Rasul, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah aku. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita semuanya. Akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan sebuah asbab adanya cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjemput keridhaan Allah Subhanahu
Alhamdulillah. Ini kira-kira kita berkumpul di sini cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Rasul? Cintanya cinta apa? Cinta sejati. Kalau Pak Haji cinta sejati. Ibu-ibu cinta apa? Cinta sejati apa cinta monyet? Sama enggak cintanya ibu kepada suami? Cintanya ibu kepada anak ibu dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih cinta kepada Rasulullah. Cinta bimana ta'ziman wa takriman. Cinta bimakna menghormati, menghargai, mengagungkan, mengistimewakan, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan salah mengartikan. Kita ketika ditanya, kamu cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Kawin aja kalau cinta. Bukan begitu pahamnya. Kamu cinta enggak sama guru kamu, sama Pak Kiai? Cinta. Nikah aja sama Pak Kiai. Bukan begitu maksudnya. Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada para ulama. Cinta kepada pewaris para nabi adalah bimakna menghormati, mengagungkan dan bukan cinta kayak ABG, cinta-cintaan, bohong-bohongan. Kita cinta kepada baginda Nabi adalah karena iman, karena dasar iman dan karena dasar memuliakan, mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekarang saja sudah diadakan, akan tetapi zaman para tabi'in sudah diadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emang kenapa? Dengan acara Maulid itu mah bingkai aja. Itu cuma snacknya aja, kemasan saja. Isinya adalah pengaji. Kalau pengajian perintah Allah apa bukan? Perintah Nabi apa bukan? Kalau pengajian wajib apa tidak? Membaca sholawat wajib apa tidak? Isinya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Apa acara maulid? Ya pengajian lah, kok ngaji dilarang. Apa acara maulid? Lah sholawatan nggak boleh. Kan nggak dicontohin oleh para sahabat katanya. Sahabat tidak pernah melakukan. Tapi zaman tabi'in pernah dilakukan. Pada masa Imam Abu Hanifah sudah terjadi. Siapa yang melaksanakan pertama? Adalah seorang raja yang agung. Seorang raja yang punya akhlak yang sangat mulia. Yang bernama Raja Mudofar. Abu Sa'id Al-Kukburi bin Ali bin Buktikin bin Muhammad At-Turkamani. Beliau yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Dan akhlaknya diceritakan di dalam kitab Syiarul Alamin Nubala. Beliau menyatakan di dalam kitab tersebut bahwa Mudofar, Raja Mudofar melaksanakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai akhlaknya yang sangat luar biasa, cintanya kepada Rasulullah sangat luar biasa, sehingga dikumpulkan manusia bukan hanya 1.000-2.000 orang, puluhan ribu orang berkumpul, seorang raja yang mengadakan. Dibacakanlah Al-Quran di sana, dibacakanlah kisah Maulid Nabi di sana, dibacakanlah, dilantunkan salawat-salawat sanjungan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahirnya? Tahun ke-54 Hijriah. Sudah ada belum kita? 54 Hijriah. Sebelum yang dikatakan ulama salaf, ini sebelum salaf. Zaman tabi'in 54 Hijriah dan meninggal 1136 Hijriah. Sebelum Imam Syafi'i lahir, perayaan Maulid sudah dilaksanakan oleh siapa? Raja Mudofar. Beliau usianya berapa tahun? 82 tahun. Lah kok masih ada aja yang enggak demen Maulid Nabi? Betul tidak? Ini 82 tahun, 100 tahun setelah Nabi wafat, perayaan Maulid sudah diadakan. Makanya Imam Ibnu Taimiyah pun mengakui. Kenapa? Lah wong isinya menyanjung Nabi, masa enggak boleh?
Ya wong isinya pengajian masa enggak boleh? Ya wong isinya sholawatan masa enggak boleh? Gara-gara tidak ada contoh oleh Rasulullah dan tidak ada contoh dari para sahabat. Pada Rasulullah sudah memberikan gambaran sebelumnya dengan puasa Senin dan Kamis. Kita juga monggo puasa Senin Kamis, monggo sholawatan, monggo baca Quran. Silahkan. Dan pengajian itu macam-macam. Kadang-kadang kita ngaji di majlis taklim boleh enggak kira-kira? Ngaji di masjid boleh enggak kira-kira? Ngaji di rumah boleh enggak kira-kira? Ngaji lagi jualan di toko boleh enggak kira-kira? Boleh. Kalau ngaji di bulan Maulid boleh enggak? Ngaji di bulan Rajab boleh tidak? Ngaji bulan puasa boleh tidak? Ngaji di hari Minggu boleh tidak? Ngaji di hari Selasa boleh tidak? Ngaji di hari Kamis boleh tidak? Kenapa dilarang? Ada pengajian hari Minggu disebutnya mingguan. Ada enggak? Ada. Ada pengajian hari Senin, Seninan. Ada. Ada ngaji di waktu subuh, kuliah subuh. Ada enggak? Ada ngaji di hari Jumat, Jumatan. Ada enggak? Ada ngaji di hari Kamis. Enggak ada Jumatan mah. Ada sholat Jumat. Ngaji di hari siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud. Dia mengadakan pengajian di hari Kamis. Disebutnya Kemisan. Ibnu Mas'ud. Rasulullah nggak nyontoh itu. Rasulullah tidak nyontohin. Lah Ibnu Mas'ud ngadain pengajian semua sekali. Hari Kamis. Diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya pada ngaji bersama para sahabat. Rasulullah nggak nyuruh. Kalau kau ngaji hari Kamis aja. Ngaji Kemisan. Kalau di bulan Mulud pengajian sebutnya Muludan atau Maulidan. Ngaji di bulan Rajab sebutnya, ngaji di bulan Rawah disebutnya. Ya isinya pengajian, apa bedanya? Ya enggak? Ngaji di hari Minggu sebutnya. Kalau di kampung saya ngaji hari Selasa sebutnya Selasaan. Itu orang-orang kampung bahasanya. Ngaji hari Rabu disebutnya Reboan. Orang kampung bukan orang sini. Makanya ada yang ngaji hari Senin, Senenan. Ada yang ngaji hari Selasa, Salasaan. Ada yang hari Rabu, pengajian Reboan. Gitu bahasanya. Saja isi nama adalah sama pengaji. Semangat nggak kira-kira? Semangat nggak kira-kira di sini pengajian? Di apa aja sini? Di sini ada apa pengajian ibu-ibu? Selasaan. Bapak-bapak? Hari Minggu? Malam Minggu. Oh malam mingguan. Orang-orang malam mingguan pada pacaran. Bapak-bapak malam mingguan pada pengaji. Alhamdulillah. Tuh cakep. Ya. Bukan main HP-HP ya. Ya. Alhamdulillah. Nah baginda sallallahu alaihi wasallam yang selalu diperingati maulidnya oleh segenap umat manusia, bukan hanya oleh jemaah Masjid At-Taqwa saja, tapi seluruh lapisan manusia umat Islam yang cinta kepada baginda Nabi pasti merayakan di hari kelahiran Nabi. Pasti bergembira dengan adanya lahirnya Nabi. Allah menyatakan sendiri dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bahkan di dalam qiraatnya Abu Sa'id Al-Khudri, di dalam qiraatnya Ibnu Abbas, beliau menyatakan faltafrahu pakai ta. Khitoban lil mu'minin huwa khairum mimma tajma'un ay khitoban lil kafirin. Kata Allah, ini bukan kata saya. Kata Allah, sampaikan wahai Muhammad, dengan adanya padol anugerah dari Allah, diberikan kita bisa berkumpul, bisa kenal dengan Islam, bisa kenal dengan Allah, bisa kenal dengan iman, bisa kenal dengan masjid, bisa tahu sholat yang 5 waktu, bisa tahu Al-Quranul Karim, bisa tahu sholawatan, bisa tahu puasa, baik yang sunnah maupun yang wajib, bisa tahu sholat tahajud,
bisa tahu sholat duha, bisa tahu sholat witir, dan lain-lainnya. Itu gara-gara apa? Gara-gara adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mustahil ibu-ibu, mustahil bapak-bapak. Kalau bukan karena baginda Rasulullah, kita tidak akan mengenal apa yang namanya Allah. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan mengenal apa yang namanya dengan masjid. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan mengenal itu Al-Quranul Karim. Tidak akan mengenal itu sunnah-sunnah Nabi. Tidak akan mengenal apa yang disebut dengan ajaran-ajaran Nabi. Tidak akan mengenal Al-Quranul Karim dan sebagainya. Semua itu ada karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya bergembira enggak kira-kira? Gembira enggak kira-kira? Wajib enggak bergembira? Kata Allah, dengan anugerah tuh, di antara anugerah yang Allah berikan, ini anugerah paling istimewa. Anugerah iman paling istimewa. Anugerah Islam paling istimewa. Padahal Allah paling istimewa adalah keimanan dan keislaman. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah gembira juga. Kata Ibnu Abbas, rahmat yang paling agung, rahmat yang paling mulia adalah apa? Adanya baginda Nabi Muhammad. Rahmat Allah begitu banyak, rahmat Allah tak terhitung. Tapi rahmat Allah ranking pertamanya adalah gara-gara dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad dan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyatakan, kau kenal agama, kau kenal iman, kau kenal Al-Quran, kau kenal Nabi, bergembiralah. Allah yang nyuruh. Suruh kita bergembira gara-gara adanya Nabi. Suruh kita bergembira gara-gara kita bukan mancing. Ya, bukan main gaple. Tapi yang saya perhatikan yang paling bergembira, kadang-kadang orang yang mancing aja ya. Yang main gaple aja. Ya, tapi kalau ngaji, dikirain lagi apaan, lagi dikiran, tidur. Ada. Udah begitu ngaji mah paling ke 10 orang, 15 orang, boro-boro penuh ya di masjid mah. Yang 10 orang, yang 5 orang nunduk khusyuk. Ya, yang 2 orang begini. Tinggal sisanya berapa orang lagi? 3 orang lagi. Ya enggak? Yang 3 orang selengak-selinguk. Tengok kanan, khusyuk banget. Tengok ke kiri, melengok baik ke atas. Ini bingung, gurunya bagaimana ini, apa yang diajari? Dia ke sini pada tidur. Lihat ke kiri pada celenguk. Lihat yang satu lagi, kelompok yang satu, pengak-penguk baik, merhatikan teman-temannya, jemaahnya yang lain pada tidur. Apa yang mau disampaikan kalau begitu? Tapi insya Allah saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak ini pada wajahnya wajah gembira semua. Wajahnya wajah surgawi semua. Wajahnya wajah cinta semua sama Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Masih banyak sebenarnya, tapi udah keringetan banget ini. Udah capek banget. Yang biasanya ngaji mau Ustaz pagi enggak begini, enggak ceramah depan ibu-ibu, maka GR, kemaluan. Pak Haji, malu saya ditonton sama ibu-ibu, aduh. Kagak biasa, keringetan, ame ngocor banget. Grogi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, hidup kita di dunia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini mudah-mudahan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah mendapatkan syafaat khusus dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga karena asbab syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan dengan adanya Maulid, semakin cinta sama Rasulullah. Semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak kita membaca sholawat, semakin banyak dan semakin banyak kita thalabul ilmi untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin. Ya Rabbal, kurang lebihnya mohon dimaaf karena udah berapa jam? 10:30 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang disampaikan banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahannya itu karena kebodohan Al-Fakir pribadi. Kalau seandainya ada yang bermanfaat yang keluar dari mulut Al-Fakir itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'li wal ma'mul. Wassalahu syahyan zahiran wa batinan bi jahi sayyidi rasul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتبلغنا بها باب الشر والعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مستحيل سهيل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وببركة الفاتحة وببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم افتح علينا وعلى الحاضرين والحاضرات أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة والسلامة والسعادة والصحة والعافية والاستقامة في طاعة الله وحسن الخاتمة تقوم بها سبحانك اللهم وتحيته بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Yang tadi telah kita saksikan bersama-sama ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nailul Hidayah, pimpinan Majelis Hidayah Kesyirian dari Pondok Cina BJ Depok. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Nailul Hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Marawis dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu pembacaan kami. Juga terima kasih kepada segenap panitia sehingga Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini menjelang siang dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Terima kasih banyak. Kita sudahi dengan membaca hamdalah dan akhir pertemuan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.